Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair anak-anak. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tarbiyah. Untuk kali ini pembelajaran tarbiyah adalah tentang kekuasaan Allah dalam menciptakan gunung. Ya, di sini tuliskan qudratullahi ta'ala fi khalqil jibal. Kekuasaan Allah dalam menciptakan pegunungan. Dan selanjutnya tujuan pembelajaran pada kali ini adalah satu, kita akan mengetahui fungsi dari gunung yang diciptakan Allah. Yang kedua, kita bisa merasakan bagaimana kekuasaan Allah dalam menciptakan pegunungan. Yang ketiga, kita bisa mengambil atau melihat sebagian kenyataan ilmiah dalam Al-Quran, yaitu tentang gunung-gunung, tentang gunung-gunung yang diciptakan Allah. Baik, selanjutnya kita baca teksnya. Di sini ada penjelasan seorang guru, ya, dan tanya jawab dengan murid-muridnya. Dakhala al-muallim al-fasla faqala litalamidhi. Dakhala, telah masuk, al-muallim, seorang guru, al-fasla, ke kelasnya, faqala, kemudian dia berkata kepada murid-muridnya. Faqala, dia berkata, litalamidhi, kepada murid-muridnya. Apa katanya? Uhadditsukum al-yaum an qudratillahi ta'ala bi khalqil jibal. Uhadditsukum, saya akan membicarakan pada hari ini, yaitu tentang kekuasaan Allah dalam menciptakan gunung-gunung. Qala Muhammad berkata, ya, Muhammad di sini maksudnya salah seorang muridnya berkata, walimadza khalaqallahu al-jibal? Walimadza, kenapa atau untuk apa? Khalaqa, Allah menciptakan gunung-gunung. Qala al-muallim, guru itu berkata, maksudnya menjawab pertanyaan Muhammad tadi. Khalaqallahu al-jibal liyusabbita bihal arda. Allah menciptakan gunung-gunung itu supaya bumi itu tetap, supaya bumi itu kuat, hatta la tatarabba, hatta la tatriba biman alaiha, sehingga bumi itu tidak goncang dengan apa yang ada di atas bumi itu. Qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman dalam Al-Quran dalam menjelaskan fungsi daripada gunung itu. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 15, Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subulan la'allakum tahtadun. Dan Allah telah menancapkan di bumi gunung-gunung supaya bumi itu tetap, dan Allah juga telah menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan, la'allakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan petunjuk. Wahiyya kal autad laha umukun ya'malu ala tasbitiha. Wahiyya, dan gunung-gunung itu, kal autad, bagaikan paku,
ya. Wahia, gunung-gunung itu kal autad, bagaikan paku-paku yang menancapkan di bumi, ya'malu ala tasbitiha, yang berfungsi sebagai penguat, ya, bagaikan paku. Jadi bumi itu atau gunung-gunung itu bagaikan paku bumi yang bisa menetapkan bumi dari goncangan. Wa hifdzu tawazuniha, dan menjaga keseimbangan bumi. Qala Allah Ta'ala wal jibala autada. Allah telah menciptakan gunung-gunung autada sebagai paku dalam surat An-Naba ayat 7. Kemudian waqad khalaqallahu ta'ala ashkalan wa alwanan mukhtalifah. Dan Allah telah menciptakan gunung-gunung itu ashkalan dalam berbagai bentuk, wa alwanan mukhtalifah, dan berbagai warnanya. Qalat Zainab, di sini ada salah seorang siswa murid perempuan yaitu namanya Zainab berkata kepada gurunya, wahalil jibali alwan, apakah gunung-gunung itu mempunyai warna-warna? Qalal muallim, guru itu berkata menjawab pertanyaan dari Zainab, na'am, ya betul, ya binti, ya banaiti, wahai anakku, lil jibalu alwanun mukhtalifah, bahwa gunung-gunung itu mempunyai warna yang berbeda-beda. Faminha, diantaranya ada gunung yang al-abyad, warnanya putih. Wa minha, dan sebagian gunung juga ada yang berwarna al-ahmar. Wa minha al-aswad, dan sebagian ada yang berwarna hitam. Qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman dalam menjelaskan bahwa gunung itu mempunyai warna-warna dan berbentuk yang berbeda dalam surat Al-Fatir ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal jibali judadum bidun wa humrum mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud. Artinya bahwa tidaklah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Sini jelaskan ada pula yang berwarna hitam pekat. Ya, itu dijelaskan dalam Al-Quran. Baik, kita lanjutkan. Qalat Fatimah. Nah, ada yang bertanya lagi, Fatimah namanya. Apa kata Fatimah? Wahal jibali manafi'un ukhra, apakah gunung-gunung itu mempunyai manfaat yang lain selain dari sebagai paku bumi? Qalal muallim, muallim guru itu berkata menjawab pertanyaan dari Fatimah, na'am, ya betul. Yustakhraju minha al-katsir minal ma'adin. Ya, gunung itu bisa dikeluarkan atau kita bisa mengeluarkan atau menggali dari gunung itu minal ma'adin, berbagai bahan tambang, ya, atau berbagai logam
allati yantafi'u bihal insan, yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Wa tadkhulu fi katsirin minas sina'at, termasuk barang-barang yang bisa diproduksi, yang bisa bermanfaat baik untuk individu manusia maupun wal mujtama, dan manfaat bagi masyarakat umumnya. Ta'ammalu ya abnai, di sini ada pesan terakhir, ta'ammalu, renungkanlah. Ta'ammalu, renungkanlah, ya abnahi, wahai anak-anakku, qudratallahi ta'ala fi khalqil jibal. Renungkanlah, wahai anak-anakku, bagaimana Allah menciptakan gunung-gunung itu, liyazdada imanakum bihi, tidak lain adalah untuk mempertambah keimanan kita. Ya, lihat gambar gunung-gunung di sini. Ya, kalau dilihat dari atas tidak kelihatan besarnya, dan bisa kita lihat warna-warna gunung itu ada yang bergaris-garis, itu menandakan bahwa gunung itu fungsinya untuk menetapkan bumi dari goncangan. Baik, itu ya tentang kekuasaan Allah dalam penciptaan gunung-gunung. Jadi kita sudah tahu fungsi daripada gunung itu, ya, bahwa gunung itu Allah menciptakan berfungsi sebagai paku bumi untuk ditancapkan gunung itu supaya bumi itu stabil, tidak mengalami kegoncangan dengan berbagai makhluk yang ada di bumi itu. Ya. Kemudian selain paku bumi, bahwa gunung itu bisa mengeluarkan atau bisa diambil manfaatnya, ya, karena di dalam gunung itu terkandung berbagai bahan tambang yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ya, kita tahu bahwa di dalam gunung itu ada tambang emas, ya, ada bahan perak dan berbagai logam lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Dan banyak lagi selain barang tambang di dalam gunung itu yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, baik pribadi maupun masyarakat umumnya. Ya, itulah pembelajaran kita hari ini, ya, tentang kekuasaan Allah dalam menciptakan gunung. Kemudian kita lanjutkan, ini ada latihan soalnya, ya. Coba kalian perhatikan, al-ansyitah wa tadribat, latihan soal-soal. An-nasyatul awal, kegiatan pertama, ajib amma yati, jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, limada khalaqallahu ta'ala al-jibal, limada, untuk apa atau kenapa Allah menciptakan gunung-gunung, ya. Kemudian nomor 2, takallam bi ijazin an qudratillah fi qouli ta'ala wal jibala autada. Nomor 2, artinya takallam, coba jelaskan dengan singkat, ya, jelaskan dengan singkat, bi ijazin, dengan singkat, tentang kekuasaan Allah dalam firman-Nya, yaitu ayat wal jibala autada. Nomor 3, halil jibali alwanun mutanawwi'ah. Ini pertanyaannya, apakah gunung-gunung itu mempunyai warna yang bermacam-macam? Ya, tadi sudah jelaskan, yang tentunya gunung itu mempunyai berbagai bentuk dan berbagai warnanya. Kemudian an-nasyatus tsani.
Nomor 1 ini perintahnya itu di checklist kalau pernyataan betul dan disilang kalau pernyataannya salah. Nomor 1, lil jibali autadun amikatun litasbitil ard, bahwa gunung-gunung itu mempunyai autad, ya, pentancap atau paku amikoh yang dalam, litasbitil ard, untuk menguatkan bumi. Kemudian nomor 2, tustakhraju dikeluarkan atau bisa dikeluarkan al-ma'adin, berbagai bahan tambang, minal jibal, dari gunung-gunung. Kemudian nomor 3, khalaqallahu ta'ala, Allah menciptakan al-jibal, gunung-gunung itu, untuk litajmilil ard, untuk menghiasi bumi. Tuh, 3 pernyataan tadi, apakah ada yang betul atau yang salah? Boleh kalian di sini di checklist kalau pernyataannya betul dan disilang kalau pernyataannya salah. Kemudian an-nasyatus tsalis, kegiatan yang ketiga, ibhas fil Quran anil ayat allati tahaddatsat anil jibal, ya, jelaskan dalam Al-Quran atau cari dalam Al-Quran ayat-ayat yang membicarakan tentang gunung. Tadi sudah dijelaskan, ada surat Fatir dan surat An-Nahl, yaitu coba kalian ditulis kembali surat An-Nahl dan surat Fatir, itu 2 ayat yang membicarakan tentang fungsi dan berbagai macam manfaat daripada gunung-gunung. Kemudian an-nasyatul rabi, kegiatan keempat, ini kalian bisa melengkapinya. Denah ini akmil asyakletari, akmil sempurnakan atau lengkapilah bentuk atau denah yang di bawah ini. Di sini min alwanil jibal, di antara warna-warna gunung. Ya, di sini kalian bisa menjawab atau menuliskan ada warna apa aja. Di sini ada 3 kolom yang kosong, berarti ada 3 warna, dan 3 warna inilah yang telah dijelaskan oleh Allah daripada warna-warna gunung yang ada di muka bumi. Nah, itu saja ya. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang kekuasaan Allah dalam menciptakan gunung. Baik. Oke, segitu saja untuk kesempatan kali ini. Coba kalian setelah mempelajari materi ini, coba kalian bisa menjawab latihan soalnya yang tadi. Oke, kalau bisa dimengerti, ya, kemudian dituliskan jawabannya langsung di buku tulis, kemudian hasil kerjanya itu diupload ke learning. Baik, segitu saja dari Ustadz. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan bisa mengulang-ulang kalau ada hal kata-kata yang tidak dimengerti. Baik, kita sama-sama akhiri pembelajaran kita kali ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, ila liqa, ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.